kita akan ngebahas Musashi Miyamoto. Musashi Miyamoto adalah seorang Ronin. Dia awalnya samurai, tapi karena dia tergabung ke dalam suatu kubu yang kalah di dalam peperangan besar yang terjadi pada masa itu di Jepang sekitar abad 17, akhirnya dia memilih jalan hidup sebagai Ronin, sebagai seorang samurai yang tidak punya master. Nah, yang fenomenal dari Musashi ini adalah karena dia sejak usia 13 sampai awal 30, dia melakukan 60 kali duel, yang mana banyak diantaranya duel tersebut merupakan duel hidup dan mati, dan sebanyak 60 kali duel, dia memenangkan semuanya. Jadi lo bayangkan sendiri betapa menakjubkannya si Musashi ini. Jadi Musashi ini udah sering banget ada di posisi sejengkal dari kematian. Bayangin, kalau dia lengah sedikit, hilang nyawanya. Dan dia nggak bisa menjadi seseorang yang fenomenal yang bahkan masih dibicarain oleh banyak orang di zaman sekarang. Berarti kan ada yang spesial dari Musashi Miyamoto ini. Dia tahu sesuatu yang nggak kita tahu. Dia punya prinsip, dia punya teknik, dia punya filosofi, yang mana itu semua ngebantu dia melalui 60 pertandingan yang sangat menegangkan dan akhirnya memenangkan semuanya. Nah, untungnya karena Musashi ini nggak pelit, sebelum dia meninggal, dia menulis suatu buku yang berjudul The Book of Five Rings. Sebenarnya buku ini lebih ke ilmu seni bela diri, science. Musashi lebih suka menggunakan kata science untuk seni bela diri yang dia terapkan. Tapi menariknya di buku ini banyak nilai-nilai kehidupan, banyak filosofi, banyak mindset positioning, yang mana nggak cuma berguna buat ilmu seni bela diri, tapi berguna juga buat kita dalam men-tackle challenge kehidupan. Jadi langsung aja tanpa perlu berlama-lama kita mulai dari kutipan pertama. Setelah lewat usia 30 tahun dan saya merenungi kembali pengalaman saya sebelumnya, saya menyadari alasan kenapa saya tidak terkalahkan ternyata bukan karena hasrat untuk mencapai kesempurnaan dalam seni bela diri. Mungkin karena saya punya ketertarikan alami terhadap sains dan tidak pernah menyimpang dari prinsip alam. Contohnya Messi, selain dia ngerti cara dribbling bola, dia juga pasti mampu ngelihat emosi dari back. Dia mampu merasakan back ini bakal gerak kayak gimana kalau dia gerak kayak gini. Itu yang menurut Musashi adalah sense. Dia bisa ngelihat sesuatu yang di luar dari teknis, lebih ke psikologi. Atau mungkin contoh lainnya lo kerja sebagai content creator, dimana nggak cukup untuk cuma bikin konten yang mungkin dari sisi teknis, dari sisi editing, dari sisi visual itu sempurna, ciamik, tapi nggak ngikuti permintaan pasar, nggak ngerti dari sisi psikologi konsumen. Jadi konten yang dibikin bakal nggak align, dan lagi-lagi kalau kata Musashi, tidak sesuai dengan prinsip alam. Poin yang kedua adalah, bahkan jika kamu berjuang dengan rajin di jalan yang kamu pilih hari demi hari, tapi jika hati kamu tidak sesuai dengan jalan tersebut, meskipun sebenarnya kamu berpikir kamu berada di jalan yang baik, dari sudut pandang yang lurus dan benar, ini bukanlah jalan yang genuine. Jika kamu tidak mengejar jalan yang genuine, maka sedikit kebengkokan dalam pikiran nantinya akan berubah menjadi sebuah kesalahan besar. Renungkan ini. Hidup itu singkat, dan kita sudah terpapar banget sama yang namanya collective mindset dari society. Banyak orang takut untuk menunjukkan dirinya secara genuine dengan melakukan suatu aktivitas tertentu. Opsi yang mayoritas orang ikuti saat ini itu template. Sekolah, kerja, nikah, punya anak, pensiun, bahagianya pas tua, setelah itu mati. Gue nggak menyalahkan dan nggak ada masalah sama sekali sama orang yang mungkin secara karir bikin dia jadi genuine. Tapi yang sayang adalah orang-orang yang punya self-limiting belief. Orang-orang yang tahu dia bakal genuine dengan melakukan suatu aktivitas tertentu, tapi karena mungkin tuntutan dari orang tua, atau tekanan dari istri, pacar, suami, atau takut dikomen negatif sama orang, akhirnya dia memutuskan untuk nggak melakukan tersebut. Dia akhirnya terpaksa dengan setengah hati melakukan sesuatu yang mungkin menurut orang lain atau society itu suatu hal yang tepat yang harus dilakuin, tapi menurut dia bukanlah hal yang mampu membangkitkan api atau gairah di dalam dirinya. Ini yang sayang banget, dan menurut Musashi, kalau lo pengen ahli atau jago dalam sesuatu, pengen master dalam sesuatu, lo harus pertama-tama temuin dulu apa yang menjadi genuine lo. Terus poin ketiga adalah, dalam ilmu seni bela diri, jangan biarkan keadaan pikiran kamu berbeda dengan keadaan pikiran normal, baik dalam peristiwa sehari-hari maupun militer. Keadaan pikiran kamu tidak boleh berubah sedikit pun, tetapi harus luas dan lugas. Tidak terlalu tegang atau terlalu santai. Selalu tenangkan pikiran, bahkan ketika kamu terlibat dalam tindakan yang cepat dan menegangkan. Pikiran tidak boleh terganggu oleh tubuh. Demikian pula, tubuh tidak boleh terganggu oleh pikiran. Musashi selalu tenang pas duel, bahkan ketika dia tahu kalau dia ada di posisi sejengkal dari kematian. Kesalahan sedikit aja
lengah sedikit aja, dia bakal mati, bakal tewas. Karena dengan ketenangan pikiran, kita akan masuk ke dalam istilahnya state of flow. Kita akan fully present, kita akan fokus banget ngelakuin sesuatu, dan kita kayak merasa tenggelam, kita ngalir aja, kita bakal ngerasa nggak perlu ngeluarin banyak effort karena semuanya bakal alami, bakal natural. Kita terbebas dari ego, semuanya ngilang, nggak ada beban pikiran, pokoknya semuanya kayak ngalir aja rasanya. Poin yang terakhir berbunyi, siapa di dunia yang dapat mengaplikasikan secara langsung ilmu seni bela diri saya? Dia adalah seseorang yang terus latihan siang dan malam dengan tekad untuk akhirnya menyempurnakannya. Setelah menyempurnakannya, dia memperoleh kebebasan yang unik, secara spontan mencapai keajaiban, dan diberkahi dengan kekuatan penetrasi yang tidak terbayangkan. Beginilah hukum kosmik dijalankan melalui seni bela diri. Jadi kesimpulannya nggak ada yang instan, semuanya butuh kerja keras, butuh effort, butuh konsistensi dan persistensi, karena ada istilah juga untuk mencapai level master dalam sesuatu, setidaknya kita harus spend waktu sebanyak 10.000 jam. 10.000 jam tersebut kita alokasikan untuk praktis dan mengasah skill. Lu ngeliat aktor yang udah ya terkenal kayak Vino G. Bastian atau Tora Sudiro, lu ngeliat kalau mereka acting itu udah ngilang banget, udah natural banget. Dan itu adalah buah dari hasil kerja keras mereka. Mereka udah latihan acting selama bertahun-tahun atau bahkan berpuluh-puluh tahun. Mungkin mereka udah ngelewati masa 10.000 jam latihan, dan hasilnya adalah sekarang. Ketika mereka disuruh melakukan acting, mereka nggak perlu effort sama sekali. Terus juga dari sisi neuroscience, ketika lo melakukan suatu aktivitas, tercipta benang neuron di dalam otak. Semakin lo sering ngelakuin aktivitas tersebut, semakin kuat benang neuron tersebut. Dan ketika lo udah melewati masa 10.000 jam praktis, benangnya itu bakal super kuat, dan semakin kuat artinya semakin natural buat lo. Tapi balik lagi, semua itu terciptanya tidak instan. Lo harus kerja keras dulu, lo harus spend waktu yang banyak untuk melakukan hal yang lo pengen lakuin supaya bisa menjadi master. Makasih udah nonton video ini. Kalau misalnya lo suka sama kontennya, mohon like dan subscribe untuk ngeliat konten semacam ini lagi ke depannya. Kalau misalnya lo ada pendapat tentang Musashi Miyamoto atau prinsip hidup yang dia jalani, silahkan komen di kolom komentar.